Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, mari kita awali pengawasan pagi ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang Allah rahmati, alhamdulillah pagi hari ini Allah bangunkan kita untuk bisa sholat subuh, sholat malam, dan juga beraktivitas di pagi hari ini, bisa bersilaturahim, ya, dan hidup dalam iman dan Islam. Ini adalah semua kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa harus kita syukuri, dan semoga Allah senantiasa senantiasa tetapkan iman Islam dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Juga sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang menjadi teladan untuk seluruh alam, seluruh manusia, dari zaman Nabi Muhammad sampai dengan nanti hari kiamat. Juga berselawat kepada baginda Nabi sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk terima kasih kepada beliau yang telah berjuang menyampaikan risalah Islam ini sampai kepada kita yang hidup jauh terpaut jarak dan waktu dengan beliau. Semoga kita menjadi umatnya baginda sampai akhir hayat dan mendapatkan kesempatan untuk meminum air dari telaga Al-Kautsar, telaga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang Allah rahmati, insya Allah kita lanjutkan ngaji sejarah, ngaji tentang Sirah, ya. 2 pekan lalu kita membahas tentang perjalanan Nabi Musa bersama Bani Israel, ya, yang harus terlunta-lunta di padang pasir, gitu ya, untuk nah atas kedurhakaan Bani Israel. Hari ini kita akan melihat secara personal perjalanan Nabi Musa mendapatkan belahan jiwanya, hati atau beristri, ya, sampai beristri itu ya. Nabi Musa kita tahu sebagai sosok yang dibekali dengan kekuatan, ya, kekuatan secara fisik, ya. Ini ada sebuah fragmen kisah ketika Nabi Musa hidup di tengah kaum Kipti, orang-orang Mesir, gitu ya. Dan saking kekarnya, ya, ini Nabi Musa ini laki yang kekar itu bahkan pernah suatu ketika memukul seseorang sekali hantam dan korbannya meninggal, ya. Di Ini kisah ketika ada si orang Bani Israel itu ya, sebagai orang pendatang kan. Mereka pendatang di Mesir, kemudian bertahun-tahun tinggal di Mesir, akhirnya kemudian pas masa Firaun itu mereka menjadi budak kan, diperbudak, menjadi suku pendatang yang diperbudak, ya. Oleh apa? Oleh siapa? Oleh penguasa kejam Firaun yang bisa berbuat semena-mena, ya. Gak terbayangkan tentang kelemahan mereka itu kayaknya. Nah, suatu ketika ada di antara Bani Israel itu yang berantem sama orang Mesir itu ya. Nabi Musa melihat sebagai satu, ada rasa kesukuan juga kan. Akhirnya kemudian dipukul, dilerai, kemudian dipukul si orang Kipti itu, dan sekali pukulan langsung meninggal. Besok harinya ada lagi perkelahian. Ternyata orang yang sama dari Bani Israel, ya. Kemudian dilerai lagi sama Nabi Musa gitu kan ya. Dan Nabi Musa ketika memegang orang Kipti ini yang di keesokan harinya, dia dicengkram lehernya. Kemudian pria Kipti ini, pria Mesir ini bilang kepada Nabi Musa, "Wahai Musa," kata orang itu dengan suara yang ini ya, ketakutan gitu ya. "Wahai Musa, apakah kamu bermaksud membunuhku seperti pembunuhan yang kau lakukan kemarin?" Ya, ini kemudian mengisafkan Musa, menyadarkan Musa, "Kau ini memang hanya bermaksud menjadi orang yang sewenang-wenang di negeri ini.
ungkapan ini kemudian menghentak Nabi Musa kesadaran bahwa oh ini memang biang keladinya orang Bani Israel itu yang pengacau gitu ya, yang tadinya dibantu dilindungi sama Nabi Musa. Sampai kemudian tiba-tiba muncul seorang laki-laki berlari tergopoh-gopoh dari ujung kota, bilang kepada Nabi Musa, "Hai Musa, ya, para pembesar negeri ini ya di sisi Firaun sedang berdiskusi, sedang berunding untuk membunuhmu, ya. Maka segera keluarlah, ya," katanya. Karena orang-orang Mesir itu kemudian oh tahu kabar bahwa oh kemarin ada pelarian dan orang ada di antara pengikutnya Firaun itu yang atau pasukannya Firaun itu yang terbunuh itu kan ya. Maka dibilang mereka akan membunuhmu, ya. Maka Nabi Musa dibilang segera pergi, ya. Pergilah cepat, kata si orang yang ngasih tahu Nabi Musa itu. Sungguh aku ini memberi saran kepadamu. Ya, dikasih saran, pergi. Maka kemudian Nabi Musa tanpa tahu jalan, nggak tahu arah, kemudian pergi bergegas keluar dari Mesir. Ya. Kemana perginya? Nggak tahu nih, gitu kan ya. Tanpa eh, nggak tahu akan kemana, Nabi Musa terus berjalan menyusuri gurun itu ya. Dan beliau hanya berpegang pada satu keyakinan ya. Semoga Robku memimpinku ke jalan yang benar ya. Semoga Allah membimbingnya ke jalan yang benar. Langkahnya ya terus nggak berjeda terus sampai jalan jauh ya, kehausan mengarungi gurun yang tandus panas ya, dalam kelelahan dan kelaparan kehausan itu, sehingga kemudian singgahlah di sebuah perkampungan ya, negeri atau perkampungan yang kelak kemudian dikenal sebagai negeri Madian. Negeri Madian itu adalah negeri di mana diutusnya Nabi Syuaib alaihissalam gitu ya. Nah, Nabi Musa ketika sampai di negeri Madian, dia istirahat dalam kondisi letih, lapar, haus gitu ya. Dan Nabi Musa melihat ada orang-orang yang sedang berdesak-desak tuh ya. Sedang apa mereka? Oh, ternyata sedang memberi minum ternak ya, ngasih minum ternak ya, kambing gitu ya, domba dikasih ternak. Adapun di salah satu sudut dari tempat itu, dari jauh kejauhan ada dua orang perempuan, dua orang gadis yang memegang tali kekangnya kambingnya yang meronta-ronta kehausan ya, tapi dia nggak berdaya untuk eh, membiarkan kambingnya itu ngambil air karena itu disesaki oleh sekumpulan laki-laki gitu ya. Nggak bisa mendekat ke mata air meski binatang-binatang itu amat-amat kehausan. Nah, Musa kemudian nantinya akan disifati sebagai seorang lelaki perkasa. Ya, Nabi Musa disifati sebagai lelaki perkasa oleh salah seorang gadis itu. Apa sebabnya? Ternyata bukan tersebab dari eh, kemampuan fisiknya dia sampai mukul orang pun orang langsung KO gitu kan ya. Tapi Musa dianggap perkasa karena Musa sanggup untuk menawarkan bantuan. Ya, dia dikatakan sebagai laki-laki perkasa karena sanggup memberikan bantuan ya, orang yang masih mau, orang yang mampu untuk menolong di saat dirinya sendiri memerlukan pertolongan. Maka itu yang disebut sebagai pria kuat. Itu pria yang mau dan mampu untuk menolong memberikan pertolongan di saat dirinya juga sedang membutuhkan pertolongan. Dan Musa melakukannya. Musa akhirnya kemudian menggiring domba-domba itu ke mata air. Ketika dilihatnya, kenapa ini sampai berduyun-duyun? Ternyata ada batu yang menyempitkan permukaan itu. Dan beliau sadar, dan inilah salah satu sebab orang-orang harus berdesak-desakan. Maka dengan sigap, dengan cekatan ya, Nabi Musa kemudian mengangkat batu itu, disingkatkannya hingga sumur itu bisa lebih lapang tepiannya. Sehingga lebih muat banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari oase ataupun sumber mata air di gurun itu. Maka kemudian selesai, kemudian Nabi Musa membantu itu ya tanpa mengharapkan imbalan ataupun ganjaran dari dari manusia. Padahal dia saat itu sangat lapar, sangat kehausan, nggak bicara lagi ya, dan nggak menunggu ungkapan terima kasih. Nabi Musa lalu kemudian berlalu seusai menuntaskan tugasnya membantu
mengantarkan si kambing itu ya, milik dua orang gadis ini itu ya. Rasa lelah, rasa capek, lelah, haus itu yang membuat tulang-tulangnya terasa linu dan rasa lapar yang sangat mencekik lambung karena harus perjalanan jauh dari Mesir sampai ke negeri Madian. Dalam kondisi seperti itu sebenarnya Nabi Musa sangat layak sebenarnya ketika minta mungkin roti atau minta makanan, minuman kepada orang-orang. Tapi Nabi Musa tidak ya. Nabi Musa kemudian berdoa, Robbi. Ya, ini doanya mungkin bisa kita hafalkan ya. Doa yang tersirat di dalam surat Al-Qasas ayat 24. Robbi ini ya. Robbi ini lima anzalta ilayya. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya, min khairin fakir. Surat Al-Qasas ayat 24 ya. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Robbi, duhai pencipta, duhai pemelihara, pemberi rizki, ya, mengatur segala urusan dan yang mengatur segala urusan makhluk. Ya. Ini sesungguhnya aku terhadap apa yang kau turunkan di antara kebaikan amat memerlukan. Nabi Musa sangat santun di sini. Karena desakan hajat kebutuhan yang memenuhi jiwanya, sebab keinginan yang menghantui gitu ya, rasa yang saat itu sedang dirasakan oleh Nabi Musa itu ya. Lalu kemudian penuh harap pada Allah dengan doa-doanya. Nabi Musa berdoa kepada Allah itu ya. Sebab eh, ini memang doa ya, sesungguhnya meminta apapun kepada Allah itu kan ya. Selama isinya kebaikan itu sebenarnya sah-sah saja itu kan ya. Kita dianjurkan bahkan kita dianjurkan untuk meminta. Sebab yang nggak meminta, yang nggak pernah meminta itulah yang disebut sebagai orang yang dijatuh dalam kesombongan gitu ya. Nabi Musa berdoa kepada Allah gitu ya. Sesungguhnya aku terhadap apa yang kau turunkan di antara kebaikan amat memerlukan, gitu ya. Kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah gitu ya. Dan ini ada ungkapan dari Dr. Umar Al-Mukbil ya yang mengatakan bahwa tadabur atas doa Nabi Musa setelah menolong dua gadis ini ya. Di dua gadis orang Madian ini ya, ditolong Nabi Musa dan Nabi Musa kemudian berdoa. Ini tadaburnya adalah bahwa kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah, baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar. Baik itu urusan yang kecil maupun urusan yang besar. Dalam kisah ini, sesungguhnya Nabi Musa yang saat itu sedang kelaparan, hendak meminta makanan untuk mengganjal perutnya. Cukup baginya seandainya dia meminta jamuan kepada orang yang telah diberinya jasa. Ya, sekedar meminta roti atau minta makanan, cukup baginya. Sekiranya dia mengambil imbalan atas kebaikannya kepada manusia. Tapi Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita tiga hal penting. Ya, tiga hal penting dalam hal doanya. Yang pertama bahwa Nabi Musa mengajarkan kepada kita hanya kepada Allah lah yang layak dimintai kedermawanannya. Hanya kepada Allah lah kita harus hanya ya memohon ya berharap ya hanya Allah lah yang layak ditadahi karunia-Nya diharapi balasannya. Mengapa kepada Allah ya, karena mengharap kepada makhluk hanya akan menghasilkan kekecewaan ya. Kalau bergantung mengharapnya kepada makhluk ya siap-siap menerima kekecewaan. Meminta kepada makhluk akan mendapatkan kehinaan ya dan hanya mendapatkan kenistaan. Nah, Nabi Musa di sini mengajak kepada kita apapun hajat kita, kecil ataupun besar, ringan ataupun berat itu kan ya, bahkan remeh ataupun penting, bahkan yang penting ya, apalagi yang penting itu ya. Maka hanya Allah lah yang tempat kita mengharap, tempat kita meminta, ya, mengadu dan memohon pertolongan. Nah, di sini Nabi Musa mengajarkan kepada kita, ya, butuh maka
mintalah kepada Allah gitu ya, berdoalah kepada Allah. Bahkan hal yang sederhana ini kan, ini Nabi Musa sedang kelaparan, kehausan gitu ya. Yang sebelumnya beliau sudah lakukan perbuatan baik ya. Sudah berikhtiar, sudah membantu orang membuat berinvestasi kebaikan, menabung kebaikan di situ ya. Kemudian disusulkan dengan doa ya. Nabi Musa berdoa. Pelajaran yang kedua ini tentang adab gitu ya. Bertata krama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa ya. Hal yang seyogianya kita memang diutamakan ya, kita para ulama menyepakati bahwa berdoa kepada Allah dengan kalimat ya Allah berilah, eh, ya Allah minta itu ya, minta dalam bentuk kalimat perintah itu sebenarnya banyak juga diberikan contoh itu ya, banyak tersebut juga dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ini diperbolehkan, ya Allah, eh, berikanlah kami rizki gitu kan ya, berikanlah kami keturunan, itu kan kalimat-kalimat perintah itu kan, itu diperbolehkan. Tapi di sini ada contoh ya. Tapi contoh dari beberapa kisah Nabi ya. Nabi dalam Al-Quran menunjukkan ada yang lebih tinggi dari sekedar boleh dan tidak boleh. Ada yang lebih tinggi dari sekedar syah atau tidak sah, boleh atau tidak boleh. Yaitu soal tentang patut atau tidak patut, soal indah atau enggak indah, soal adab nih ya. Nabi ya, Nabi Musa alaihissalam memberikan contoh tentang adab gitu ya. Maka demikian pula Nabi Musa alaihissalam. Dia nggak mengatakan, ya Allah berikanlah, ya Allah turunkanlah, ya, ya Allah sediakanlah, ya, nggak gitu. Beliau ini merundukkan diri dan berlirih hati. Duhai Robbi, duhai Robbi, penciptaku, penguasaku, penjamin rizkiku, pemeliharaku, pengatur urusanku. Ya Robbi, ini sesungguhnya aku terhadap apa yang kau turunkan di antara kebaikan amat memerlukan ya. Ini adab ya, lebih menyampaikan ya, berdoa dengan eh, tidak menggunakan kalimat perintah gitu ya. Nabi Musa memberikan contoh kepada kita di sini. Karena Allah Maha tahu ya, ya Allah mengakui kelemahan diri. Ini juga yang dicontohkan oleh baginda Nabi kan. Waktu kemarin pekan lalu kita bahas tentang perjalanan pulang dari Thaif. Ya Allah itu, aku ini mengakui kelemahan diriku gitu kan ya. Tapi Rasulullah tidak me- menyampaikan keluh kesahnya, apa namanya, mengeluhkan atas nasib dirinya, tapi menyadari atas kekurangan dirinya, merasa kelemahan diri gitu ya. Nah, Nabi Musa juga aku ini orang yang sangat membutuhkan ya. Aku orang amat membutuhkan ya. Ini eh, kisah tentang adabnya Nabi Musa alaihissalam di dalam hal ini. Nah, yang ketiga ya, ini tentang pelajaran ketiga adalah bahwa Allah dengan ilmunya yang sempurna lebih mengerti apa yang kita perlukan dan apa yang baik bagi diri kita ya, bagi manusia dan seluruh makhluk ya. Nabi Musa menunjukkan bahwa berdoa bukanlah memberitahu Allah ya. Ya Allah aku butuh makan, enggak. Bahwa berdoa bukanlah memberitahu Allah apa hajat-hajat kita. Sebab Allah Maha tahu gitu kan ya. Berdoa bukan ngasih tahu saya butuh ini, tapi karena Allah Maha tahu itu ya. Maka beliau berdoa ya. Berdoa adalah berbincang mesra dengan Rob yang Maha Kuasa agar Allah ridhoi semua usaha, ridhoi semua yang Dia limpahkan, yang Dia uh, berikan kepada kita. Maka Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, berikan." Ya, Nabi Musa tidak mengatakan, "Ya Allah, berikan." Ya, perintah, "Ya Allah, berikan padaku makanan." Enggak, ya. Tapi beliau pasrah ya. Dia pasrahkan karunia yang dimintanya pada ilmu Allah yang maha bijaksana ya. Dia percaya anugerah yang dimohonkannya ya, uh, per- hajat yang dimohonkannya itu adalah uh, pada pengetahuan Allah yang maha dermawan ya. Dia mengatakan Robbi, sesungguhnya aku Robbi ini terhadap apa yang kau turunkan di antara kebaikan amat memerlukan. Jadi ini berdoa bukan dalam arti kita memberitahu Allah apa yang kita butuhkan. Tidak ya, karena Allah Maha tahu ini.
pelajaran dari Nabi Musa ya. Dia ada tiga hal tadi ya. Pertama, ketika baik hal yang kecil, remeh-temeh ataupun hal yang besar, selalu libatkan Allah ya dalam berdoa ya. Libatkan Allah melalui doa ya. Yang kedua, adab dalam berdoa itu kan ya. Tentu ada banyak syariat ya pelajaran tentang doa. Dibolehkan berdoa dalam bentuk kalimat, tapi Nabi Musa mengajarkan kepada kita doa yang lebih santun ya, menghindari kalimat perintah pada Sang Khalik ya. Meskipun diperbolehkan gitu ya, tapi ada yang lebih tinggi dari sekedar boleh dan tidak boleh, yaitu tentang adab. Yang ketiga adalah yakin dengan ilmunya Allah yang lebih sempurna, mengerti Allah dengan keyakinan kita yang sepenuh sepenuh jiwa bahwa Allah Maha mengetahui apa yang menjadi hajat-hajat kita. Maka kemudian setelah bermunajat gitu kan ya, membantu ya setelah membantu dua gadis yang kemudian kelak ternyata itu adalah putrinya dari Nabi Syuaib ya, nabi yang diutus kepada penduduk Madian. Maka kemudian kisah lain juga dari kita bisa pandang dari sudut perempuan ini. Gadis itu disebutkan ya dengan menjaga harkat martabatnya ya, menjaga kehormatannya ya. Ketika berbincang kepada Nabi Musa, dia tutupkan pula ujung lengan baju ke wajahnya, sebab sangat tersipu dalam dalam sebuah tafsir disebutkan. Musa masih di bawah pohon itu sedang duduk bersahaja, tepat ketika bayangan kerudung itu menyusup ke matanya, Nabi Musa menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan. Dan ini juga dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat ke-25-nya ya. Sesungguhnya, kata si perempuan ini, ayahku memanggilmu agar dia dapat membalas kebaikanmu yang telah memberi minum ternak-ternak kami. Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Tuhan yang merajai alam semesta memiliki jalan yang gak terhingga untuk memberikan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Ya, kepada siapapun, baik yang meminta maupun yang diam saja itu kan ya, yang menghamba maupun yang tidak itu ya, baik yang dia percaya ataupun yang nggak percaya. Limpahan rahmat Allah itu meliputi ya seluruh makhluknya. Allah yang menguasai segenap makhluk memiliki cara-cara terbaik ya, yang nggak terbatas untuk menghadirkan penyelesaian atas persoalan-persoalan kita, persoalan seluruh makhluknya. Makanya jangan pernah mengharap balasan itu dari orang yang pada kitalah budinya terhutang. Jangan mengharapkan balasan dari orang yang pernah kita tolong atau kita uh, bantu mereka. Ya. Dalam kisah ini, Allah pilihkan jawaban dari doanya Nabi Musa. Allah pilihkan jawaban dan balasan kebaikan Nabi Musa melalui orang yang ada di penduduk Madian ini. Nabi Musa ya, telah mengulurkan bantuannya bukan sebab nggak ada jalan lain melainkan karena Allah memang hendak menghubungkan Nabi Musa dengan mata air kebaikan yang telah disiapkan oleh Allah bagi tugas yang akan nanti diemban oleh Nabi Musa kelak gitu ya. Nabi Musa terhubung dengan sebuah keluarga terpilih ya yang akan menjadi tempatnya eh, menimba ilmu, mendewasa dan menjadi titik tolak kenabian dan kerasulannya, yaitu keluarga Nabi Shu'aib alaihissalam. Untuk itu, kalau kita sadari agar dari kita eh, selalu yakin ya untuk menggantungkan harapan itu asa itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata itu ya, bahwa selalu Allah yang membalas kebaikan melalui orang yang bukan tidak selalu memang melalui orang yang kita berikan pertolongan. Nah, Nabi Musa kemudian setelah berdoa itu Allah memberikan caranya untuk menjawab doanya Nabi Musa. Nabi Musa kemudian dipanggil ya, kata si gadis itu ya, eh, untuk dipanggil oleh ayahnya ya. Apa yang dilakukan? Apa jawaban Nabi Musa? Ini sekali lagi tentang adab, tentang etika tuh ya. Nabi Musa berkata, berjalanlah di belakangku. Ya. Nabi Musa kepada perempuan ini bilang, nggak kesempatan ini sebenarnya ngobrol dan berhalwat itu ya.
bahkan jalan bergandengan enggak. Nabi Musa ini juga adab ketika dua laki-laki dan perempuan bukan mahram, maka adabnya adalah laki-laki jalan yang di depan, perempuan yang di belakang, ya, bukan sebaliknya. Padahal dalam kondisi ini perempuan ini yang tahu jalan kan, kata Nabi Musa, dan berilah isyarat terhadap arah yang kita tuju, ya, kata Nabi Musa gitu ya kepada perempuan ini. Karena kalau perempuannya yang di depan itu sangat mungkin pandangan syahwat itu sangat mungkin kan ya, melihat lekuk tubuh perempuan itu kan buat laki-laki menjadi sesuatu yang bisa memicu hasrat ya. Nah, kita tahu bahwa Nabi Musa ini akan dijuluki sebagai orang yang terpercaya karena ucapan ini ya, yang mengatakan bahwa berjalanlah di belakangku dan berilah isyarat terhadap arah yang kita tuju ya. Sebagai orang yang dipercaya ya. Sungguh memang betapa terpercaya si pemuda ini, laki-laki ini atau Nabi Musa ini yang menjaga pandangannya pada gadis asing yang jelita ya, yang mendatanginya untuk kemudian berjalan hanya berdua ya, berjalan hanya berdua di jalan di tempat yang sunyi ya. Maka hari itu Nabi Musa memberikan contoh keteladanan ya, contoh tentang adab di situ. Maka hari itu berubahlah hidup Nabi Musa alaihissalam. Dari tadinya seorang pelarian dari negeri Mesir ya, kemudian menemukan tambatan hidup di rumah seorang bapak tua dari negeri Madian. Beliau kemudian dijamu makan, ya, dilingkupi perlindungan, diberi tempat tinggal, ditawari pekerjaan, kemudian nantinya dinikahkan, dan akhirnya kemudian diberi tugas kenabian. Musa ketika itu butuh makan, meminta kepada Allah. Musa meminta makanan dengan tata krama yang baik, yaitu dia pasrahkan kebaikan apapun yang hendak diberikan Allah padanya dalam cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa meyakini bahwa apapun yang akan dikaruniakan Allah kepada dirinya ya, maka adalah lebih baik dari semua dugaan dalam permohonannya. Mungkin kita saat itu Nabi Musa beri makan atau mungkin dalam bahasa yang lebih bombastis beri hamba seteguk air ya. Tapi kemudian Nabi Musa menyerahkan pada Allah, maka Allah memberinya kelimpahan berlipat-lipat yang nggak terbayangkan ya, dijamu, dikasih tempat tinggal, diberi pekerjaan yang kemudian dinikahkan dengan putri Nabi Su'aib dan kemudian mendapatkan risalah kenabian. Demikianlah Allah, Rob yang Maha Pemurah, bahkan apa yang nggak pernah kita pinta ya, Dia nggak pernah lupa memberikannya, tidak pernah alpa memberikannya. Maka pada tiap doa sesungguhnya kita diharap bersiap untuk menerima yang lebih baik, bersiap untuk menerima yang lebih banyak dan lebih indah, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebab hanya di tangan Allah lah segala kebaikan, sebab Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ada ungkapan yang sangat bagus dari Sayyidina Umar ibnu Khattab. Beliau mengatakan, aku nggak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan. Ya, ini yang disampaikan oleh disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar, Umar bin Khattab, Khalifah Rasulullah ya. Sayyidina Umar mengatakan, aku nggak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan, sebab setiap kali Allah mengilhamkan hambanya untuk berdoa, ya, sebab setiap kali Allah mengilhamkan hambanya untuk berdoa, maka dia sedang berkehendak untuk memberi karunia. Yang aku khawatirkan adalah, ini kata Sayyidina Umar, jika aku tidak berdoa. Ya. Jadi bukan soal tentang pengabulan saja ternyata doa itu. Kita bisa berdoa saja itu sebuah nikmat, sebuah karunia. Allah mengilhamkan kepada kita untuk berdoa ini sebuah kesyukuran, sebuah nikmat ya. Ya, bukan lagi tentang itu doanya dikabulkan atau tidak. Karena Sayyidina Umar meyakini bahwa setiap kali Allah mengilhamkan hambanya untuk berdoa, maka Allah sedang berkehendak untuk memberi karunia. Ya, itu keyakinan dan value yang sangat bagus ya. Tadi yang ungkapan Sayyidina Umar ini. Maka nggak kerasa kemudian hingga akhirnya kemudian Allah mengabulkan eh,
doanya Nabi Musa dengan cara yang lebih baik ya. Gak kerasa manisnya kehambaan hingga kita merasa bahwa bermesra pada Allah dalam doa adalah lebih penting dari pengabulannya ya. Berdoa itu lebih penting ya, lebih penting dari pengabulannya ya. Kita diilhamkan untuk bisa berdoa ini salah salah satu bentuk kesyukuran. Nah, kalau saat ini kita setelah sholat masih sering disibukkan dengan keterburu-buruan ya, lupa memanjatkan doa itu kan ya. Ini jadi introspeksi buat kita semua nih ya. Karena ilham untuk berdoa itu adalah sebuah karunia yang Allah berikan ya, bahwa Allah sedang berkehendak untuk memberi karunia. Bahkan ketika doa kita pun belum terkabulkan, tapi kita terus punya diilhamkan oleh Allah untuk terus senantiasa berdoa, ini adalah bentuk-bentuk dari kesyukuran ya. Maka seperti Nabi Musa alaihissalam ya, kita juga melihat ya, berlatih untuk meyakini bahwa segala kebaikan ada dalam genggaman Allah ya. Kita juga belajar bahwa ilmu Allah tentang kebaikan yang kita perlukan adalah pengetahuannya yang sempurna. Ilmu Allah yang sempurna jauh melampaui apa kedangkalan akal kita ya, kesempitan wawasan kita. Di antara jalan berkah adalah rasa percaya yang diwujudkan dalam bentuk adab, dalam bentuk tata krama. Dan ini kisah tentang perjalanan Nabi Musa. Ini juga kita bisa lihat ya kesesuaian dengan apa yang juga diturunkan, apa juga yang dialami oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita lihat misalkan ada beberapa hal ya, pelajaran buat kita semua ya tadi tentang bahwa menjadi penolong apa memberikan pertolongan, memberikan pelindungan. Nabi Musa menunjukkan sikap gentleman sebagai laki-laki ya. Ia membantu dua wanita tanpa meminta imbalan ya. Lelaki sejatinya mestinya memang menjadi pelindung bagi kaum yang lemah, bukan sebaliknya ya, bukan menolong dengan motif tersembunyi gitu ya, bukan seperti itu. Kemudian juga ini juga belajar tentang tanggung jawab dan kemandirian. Ya, setelah meninggalkan Mesir, Nabi Musa enggak menggantungkan diri pada orang lain. Ia langsung berinisiatif membantu, ya, lalu memohon rizki kepada Allah. Ini mengajarkan pentingnya menjadi laki-laki yang mandiri, ya, enggak pasif atau malas, apalagi dalam mencari nafkah dan berbuat baik. Yang ketiga tentang berdoa dan bergantung hanya kepada Allah. Meski kuat secara fisik, Nabi Musa nggak sombong, ya. Ia tetap merasa fakir, ya. Di dalam doa yang surat Al-Qasas 24 mengatakan bahwa beliau seorang yang fakir, orang yang membutuhkan di hadapan Allah. Ya, inilah lelaki ideal adalah yang tahu bahwa kekuatan sejatinya berasal dari ketergantungannya pada Allah, bukan sekedar otot ataupun juga hanya sebagai status gitu ya. Yang keempat tentang adab kepada perempuan. Ya, Nabi Musa menunjukkan akhlak tinggi ya saat berinteraksi dengan wanita. Ia nggak bertanya berlebihan ya, nggak bersikap genit dan tetap menjaga jarak. Ini pelajaran besar bagi kita orang-orang hidup di zaman ini ya dalam berinteraksi dengan lawan jenis ya untuk menjaga hormat dan adab. Dan yang kelima, kebaikan mendatangkan jodoh dan rezeki. Nah, setelah menolong dan berdoa, Allah membalasnya dengan tempat tinggal, pekerjaan, dan jodoh. Ini mengajarkan bahwa lelaki yang bertanggung jawab, sopan dan bertawakal ini akan Allah permudah jalannya oleh Allah ya, termasuk dalam urusan jodoh dan rezeki. Juga emang ini juga pelajaran buat kita buat kaum Hawa perempuan tentang menjaga kehormatan dan kesopanan. Putri-putri Nabi Syuaib ini digambarkan sebagai wanita yang istighla, apa yang menjaga kehormatan, malu ya, sebagai disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Qasas dalam Quran surat Al-Qasas ayat 25. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu-malu. Ya. Ini menunjukkan tentang pentingnya sifat malu dan menjaga kehormatan diri, khususnya dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, malu di sini juga bukan sifat
yang kelemah menunjukkan sifat lemah, tapi sifat mulia justru. Dan dua putrinya Nabi Syuaib ini juga pelajaran tentang berani mengambil peran saat dibutuhkan. Ya, meskipun mereka ini wanita, mereka menggembalakan ternak. Karena apa? Karena ayah mereka sudah tua, ya. Ini menunjukkan bahwa perempuan juga bisa kuat dan bertanggung jawab, mengambil peran dalam membantu keluarga saat dibutuhkan, ya, tanpa kehilangan nilai kesopanan. Dan yang ketiga tentang menghargai kebaikan lelaki yang berakhlak. Salah satu dari mereka berkata kepada ayahnya kan, pada Nabi Syuaib, "Wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja. Sesungguhnya orang terbaik yang engkau ambil sebagai pekerja adalah yang kuat dan dapat dipercaya." Ini juga menunjukkan bahwa wanita tuh perlu memiliki standar, ya. Standar dalam menilai laki-laki, ya. Standar kualifikasi laki-laki yang ideal seperti apa. Bukan dari rupa dan atau dari harta gitu ya, tapi dari akhlaknya. Kuat akhlaknya, bertanggung jawab gitu ya, dan mandiri, juga amanah ya. Orang yang jujur dan bisa dipercaya. Juga pelajaran yang tentang komunikasi yang sopan dan langsung. Ketika mereka berbicara, putri-putrinya Nabi Syuaib ini berbicara dengan Nabi Musa, nggak ada basa-basi atau godaan. Komunikasi mereka direct, langsung, jelas, dan penuh adab. Ya. Ini teladan tentang interaksi yang sehat antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Ya. Dan yang terakhir adalah bahwa jodoh datang dengan cara yang terhormat di sini. Akhir kisahnya, salah satu putri dari Nabi Syuaib ini dinikahkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan melalui proses yang terjaga, tidak dengan pacaran, ya, tapi melalui ayahnya dan dengan syarat yang jelas, ya. Ada syaratnya ketika itu kan. Bekerja selama beberapa tahun, ya, ini menunjukkan bahwa jodoh yang baik datang melalui proses yang baik pula, bukan lewat cara yang merendahkan diri atau yang tidak sesuai dengan syariat. Demikian mungkin ya kisah ini ya mengajarkan kepada kita semua ya tadi tentang bentuk eh, laki-laki yang kuat seperti apa ya. Nabi Musa bukan hanya kuat secara fisik tapi juga kuat secara akhlak dan adab dan pelajaran tentang berdoa ya, adab-adabnya dan juga keyakinan kepada kita bahwa Allah Maha Kaya, Maha Tinggi, Maha melikupi rahmatnya dan karunia-Nya kepada seluruh makhluknya. Demikian Ibu Bapak yang Allah rahmati, kajian kita pagi hari ini semoga bermanfaat. Uh, Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam hal penyampaian. Silakan kalau ada tambahan, tausiah, informasi maupun juga